Bapak, terima kasih pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih karena Engkau hadir di tempat ini. Engkau menjamah setiap kami. Engkau sudah memulihkan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar firman-Mu akan disampaikan. Biarlah setiap benih firman ini boleh ditabur di tanah yang subur, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, Kau urapi bibir mulut hamba-Mu, urapi kami semua, berkati kami semua Tuhan. Boleh siap menyambut firman-Mu. Yang sudah siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, silakan duduk semua. Boleh kita buka 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dan ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan mengenai prinsip hubungan kita umatnya dengan Tuhan. Pada umumnya hubungan antara manusia dengan Tuhan dari berbagai macam agama sekalipun itu karena ada satu kebutuhan, dorongan untuk mendapatkan pertolongan atas setiap masalah-masalah yang umat sedang hadapi. Ingat mengenai pelayanan Yesus di mana berduyun-duyun, berbondong-bondong orang datang mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka ingin disembuhkan dari berbagai macam penyakit maupun mereka yang kerasukan setan ingin dilepaskan. Jadi intinya adalah ada dorongan yang kuat untuk memperoleh pertolongan. Nah, ini masalah bukan hanya penyakit tetapi juga masalah ekonomi, masalah keluarga, bahkan juga masalah bagaimana supaya mendapatkan kehidupan yang kekal, masuk dalam surga. Karena hubungan yang seperti ini, maka banyak kali terjadi satu eksploitasi atau manipulasi. Apa sih? Artinya Tuhan pada tempat yang dimanfaatkan. Maka hubungan antara umat manusia dengan Tuhan ini saya beri nama dengan prinsip didasari atas dasar prinsip manfaat. Saya enggak mengatakan bahwa ini salah. Tetapi kalau saudara datang ke tempat, ke gereja ini, saya berharap tidak ada yang seperti ini, yang hanya datang untuk mendapatkan mujizat. Hanya untuk datang mendapatkan pertolongan. Kalau berhenti sampai di sana, maka hubungan kita namanya adalah prinsip manfaat. Tuhan dimanfaatkan. Kalau KKR kesembuhan diadakan, orang datang beribu-ribu, karena apa? Karena memang kita mengundang mereka yang sakit dari agama yang lain untuk datang, dan kemudian mereka mengalami hadirat Tuhan, mereka mengalami kesembuhan.
tidak ada salahnya. Tapi kalau berhenti sampai di sana, maka orang ini juga akan lepas lagi dan hanya datang kalau sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu, follow up tindak lanjutnya setelah KKR itu yang penting. Nah, oleh karena itu, bagaimana kekristenan? Kekristenan yang sejati menempatkan Tuhan itu sebagai Tuan. The Lord, kalau baca bahasa Inggris, maka dikatakan the Lord. The Lord itu adalah sebagai Tuan, sebagai majikan, dan kita itu sebagai hambanya. Oleh karena itu, ayat yang tadi kita baru baca, 1 Korintus 6, ayat yang ke-19 ke-20, dan saya mulai dari yang 19b, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, itu dasarnya karena memang kita ini bukan milik kita sendiri. Kita ini sudah dibeli dan dibayar lunas. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Kalau prinsip ini kita mengerti, maka hubungan Tuhan dengan umatnya itu sebagai Tuan dan hamba. Dan kita dimanfaatkan oleh Tuhan, bukan sebaliknya. Dimanfaatkan untuk apa? Tadi sudah kita baca, untuk kemuliaannya. Apa artinya untuk kemuliaan ini? Kalau kita baca 1 Korintus 10 ayat 31, 1 Korintus 10 ayat 31, apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, artinya kalau saudara sedang melakukan pekerjaan saudara, saudara sedang melakukan studi saudara, saudara sedang melakukan usaha saudara, melakukan pelayanan saudara, perhatikan, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apa artinya kemuliaan Allah? Artinya untuk kepentingan Tuhan. Umat dalam prinsip ini, umat memberi dirinya untuk dimanfaatkan oleh Allah sesuai kehendaknya, sesuai dengan kepentingannya. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya katakan prinsip ini adalah prinsip ibadah atau devotion. Kalau bahasa Inggrisnya devotion principle. Sekali lagi, hubungan yang hanya memanfaatkan Tuhan supaya memberikan pertolongan sama kita umatnya, kalau berhenti sampai di sana, maka sebenarnya kita sedang memanfaatkan Tuhan. Tetapi kalau kita menempatkan diri kita sebagai hamba dan Tuhan sebagai Tuannya, sebagai the Lord, maka sebenarnya Tuhan bisa memanfaatkan kita untuk kemuliaannya, untuk kepentingannya. Apa itu kepentingannya Tuhan? Semua kepentingan Tuhan itu bermuara hanya kepada satu, yaitu keselamatan jiwa manusia. Jadi sekali lagi, prinsip ibadah ini prinsip yang ada penghormatan kepada Tuhan, ada keberserahan kepada Tuhan, sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dan prinsip ini, kalau saudara ingat apa yang sudah pernah disampaikan mengenai syarat-syarat menjadi muridnya Tuhan Yesus, kebetulan, saya kira tidak kebetulan, tapi hari ini kalau saudara baca Warta Sepekan yang dicetak
oleh GBI Kebun Siri, ini berbicara mengenai syarat menjadi muridnya Yesus. Saat saudara baca, intinya adalah nomor satu kan Tuhan. Mengasihi Dia lebih daripada segalanya yang ada di dunia ini. Kalau saudara tidak membenci bapak ibumu, istrimu, saudaramu laki-laki dan perempuan, anakmu, dan bahkan nyawamu sendiri, engkau tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. Inti yang diartikan di sini bukan secara harafiah, tetapi Tuhan meminta kita mengasihi Dia lebih lagi. Menyangkal diri, memikul salib, ada keberserahan. Jadi prinsip devosi, prinsip ibadah ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita percayai dan kita yakini bahwa inilah hubungan yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita benar-benar sepenuhnya berserah sama Dia, sepenuhnya bergantung sama Dia, ada penghormatan kepada Tuhan. Kalau kepentingan Tuhan muaranya adalah keselamatan jiwa, maka tugas saudara dan saya sebagai murid, seperti yang ditulis di Amanat Agung Matius pasal yang ke-28, maka dikatakan bahwa kita harus pergi dan menjadikan semua bangsa muridku, bermuara kepada keselamatan jiwa. Sampai di sini mengerti ya? Boleh katakan amin? Ya, ini prinsipnya dulu. Supaya Tuhan bisa memanfaatkan kita, maka kita harus punya potensi, harus ada talenta yang terus dikembangkan oleh kita, yang akhirnya kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya potensi, tidak punya talenta, lantas apa yang Tuhan bisa manfaatkan dari kita? Rasul Paulus berkata di Roma, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saudara dan saya, supaya Tuhan bisa memanfaatkan kita, kita perlu mengembangkan potensi yang kita punya. Saya percaya saudara semua di sini mempunyai potensinya masing-masing, mempunyai talentanya masing-masing. Tidak peduli sekecil apapun yang saudara punya, saudara mulai melihat potensi saya ini apa. Kemudian saudara mulai mengembangkan itu. Kalau seseorang mulai mengembangkan potensinya, baik itu di dalam studi, di dalam sekolahnya, baik itu di dalam pekerjaannya sebagai profesional di dalam satu pekerjaan, satu perusahaan, atau di dalam pelayanan, atau di dalam usaha bisnis saudara. Sebenarnya saudara sedang melakukan ibadah kepada Allah. Dengan satu syarat, saudara melakukan pengembangan diri, pengembangan potensi itu dengan sungguh-sungguh. Artinya dengan hati saudara melakukannya, hati yang benar. Kalau saudara melakukan semua ini karena ada keinginan untuk menyombongkan diri, ada keinginan supaya orang melihat kita, hati-hati. Karena prinsip ini bukan prinsip yang dimaui oleh Tuhan, supaya kita mengembangkan diri kita untuk apa? Untuk kita berserahkan kepada Tuhan, dan Tuhan bisa manfaatkan kita, supaya kita memberikan dampak, bukan saja di dunia yang fana ini, tetapi juga untuk dampak yang kekal. Saya pernah pergi ke Italia karena mencari marmer untuk kebutuhan proyek. Satu hari saya dibawa oleh salah satu yang punya pabrik marmer. Dia mengatakan, mau nggak lihat satu pabrik yang isinya pemahat-pemahat patung. Saya dibawa ke sana, kemudian
pemilik dari pabrik yang banyak pemahat patungnya ini, dia memperlihatkan saya satu gambar gereja. Dia mengatakan gereja ini sedang dibangun di Italia dan patung-patungnya dibuat di tempat tersebut. Kemudian dia memperlihatkan satu patung yang sudah hampir jadi. Kemudian dia membawa saya lebih lagi mendekat, dan saya lihat patung ini dibuat sedemikian detail sehingga bagian depan dan bagian belakangnya itu sama baiknya. Kemudian saya penasaran, saya tanya, patung ini ditaruhnya di mana nanti di gereja? Dan pemilik pabrik ini menunjuk satu pojok seperti ini, dan dia katakan di tempat itulah patung yang sudah dipahat dengan sangat baik itu akan ditempatkan. Saya kemudian bertanya, kalau ditaruh di tempat seperti itu, maka orang yang melihat hanya bisa melihat bagian depannya. Betul kan ya? Bagian belakangnya saya tidak bisa lihat. Tapi kemudian saya tanya sama pemahatnya, yang tentunya tidak bisa bahasa Inggris, diterjemahkan, saya tanya, kenapa saudara memahat patung ini sama baiknya di depan maupun di belakang? Kemudian dia menjawab begini, mungkin orang yang datang tidak bisa melihat bagian belakangnya, tapi Tuhan bisa melihatnya. Yang saya ingin sampaikan di sini, kalau saudara melakukan pengembangan potensi saudara dengan sungguh-sungguh, di mana saja, di pelayanan, di pekerjaan, di usaha, bisnis, di studi, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara bekerja, nggak ada yang lihat, bos saudara nggak lihat, kemudian saudara tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, bermalas-malasan, atau mungkin juga melakukan hal yang lain. Saudara ingat cerita ini, bahwa Tuhan melihat saudara. Jadi inti, kalau saudara mau mengembangkan dan akan dipakai oleh Tuhan, dimanfaatkan oleh Tuhan, saudara harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita hidup hanya satu kali saja. Hidup hanya satu kali saja. Alangkah ruginya, alangkah malangnya kalau kita hidup hanya sebagai orang biasa-biasa saja. Kalau tadi saya katakan mengembangkan potensi, artinya kita ingin menjadi orang yang luar biasa, bukan hanya yang biasa-biasa saja. Nah, lantas ada orang yang datang mengatakan, Pak, ya tapi saya ini nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya ya begini saya ini. Perhatikan, saya sampaikan bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan segala kemungkinan supaya saudara bisa berkembang di dalam potensi saudara. Kalau seorang gagal mempunyai satu keunggulan di dunia ini, maka bagaimana saudara bisa dipakai untuk berdampak kekal? Saudara harus pikir dari yang tidak bisa apa-apa sekarang ini, berpikir bahwa Tuhan sudah sediakan itu semua. Saudara mulai mengembangkan sedikit demi sedikit potensi saudara, supaya saudara bisa dipakai sama Tuhan. Ujungnya, supaya saudara bisa berdampak kekal, artinya memenangkan jiwa. Saya kasih kesaksian bagaimana saya dimenangkan, atau saya lahir baru. Satu hari saya diundang oleh ipar saya yang kebetulan dokter. Dia datang dari LA, kemudian dia mengatakan waktu sekolah di Jerman, dia satu sekolah dengan Dr. Yanto, gembala kita dulu di tempat ini. Kemudian dia telepon dan akhirnya ketemulah kita.
ketemunya itu di tempat kul yang sekarang nih. Makanya saya katakan kul itu adalah tempat yang baik untuk memenangkan jiwa. Saya datang ke sana. Saya ini duduk di sana. Tentunya Roh Kudus menjamah saya. Tetapi pertama-tama yang saya lihat adalah sosok seorang doktor yang unggul di bidangnya. Seseorang yang pandai. Seseorang yang memang semua orang melihat dia memang dokter yang luar biasa. Itu adalah potensinya dia yang dia kembangkan dan dia jadikan betul-betul menjadikan dia seorang yang unggul. Nah, kemudian dia menyampaikan firman Tuhan. Saya tergerak hatinya untuk mendengar. Ini yang dikatakan Tuhan memakai Dr. Yanto dengan segala keunggulannya, potensinya, itu untuk mendapatkan atau memenangkan jiwa. Itu hari Jumat saya ingat, hari Minggunya saya pergi kemana? Ke tempat di mana Dr. Yanto menyampaikan khotbah. Saya masih ingat tempatnya di GBI Tampak Siring. Saya pergi ke sana dan saya juga masih ingat apa yang dikhotbahkan. Saudara, itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Kembangkan potensi menjadi orang yang unggul. Di mana saja, apakah itu di studi, jadi pelajar yang sukses, artinya mendapatkan angka-angka yang baik. Saudara, di dalam pekerjaan, jadi orang yang lebih dari yang lain. Unggul dari yang lain. Di bisnis sama juga. Bahkan mungkin di politik sama juga. Di pelayanan apalagi. Jadi, kalau saudara sudah mengerti ini, saya akan mengajak saudara untuk berpikir sekali lagi. Kalau saudara berpikir saat ini, saya ini tidak bisa apa-apa. Saya ini cukup sekarang sampai di sini saja. Saya ingin mengajak supaya merubah pikiran saudara untuk berpikir bahwa lebih lagi untuk mempunyai potensi di dalam kehidupan saudara. Kembangkan potensi yang ada. Kembangkan talenta yang ada. Rubah pikiran supaya pikiran itu mengkondisikan jiwa kita. Membaca firman supaya itu yang memberi bekal supaya kita tidak salah langkah. Karena saat kita bergerak mengembangkan potensi kita hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka Tuhan katakan, engkau menjadikan dirimu sebagai Tuhanmu. Tetapi kalau kita tahu prinsip bahwa kita ini beribadah kepada Tuhan, Dialah yang lebih utama, maka saat kita mengembangkan potensi kita, kita tahu bahwa Tuhan akan pakai kita, dimanfaatkan kita untuk menjadi orang-orang yang unggul ini, memenangkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Amin. Oleh karena itu, seperti Paulus katakan, kita ini mesti punya satu kerinduan yang lebih lagi untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Tuhan yang akan membawa saudara, membimbing saudara untuk mengembangkan potensi, dan seluruh yang saudara butuhkan Tuhan akan sediakan. Bahkan kalau tahun ini Pak Niko mengatakan pintu-pintu mujizat, dibukanya pintu-pintu mujizat, saudara juga akan mengalaminya. Amin. Yang pertama adalah utamakan Tuhan. Oleh karena kita tahu bahwa kita harus punya potensi, harus menjadi orang-orang yang unggul, saya kemudian mencari sebenarnya ciri-ciri dari orang yang unggul itu seperti apa. Sekarang kita akan lihat apa sih sebetulnya yang menjadi ciri-cirinya. Saya melihat ada
Ada 5 karakter ciri dari orang-orang yang unggul saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Yang pertama, boleh dibuka Kolose 3 ayat 23. Sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan itu harus didasari atas prinsip ibadah. Artinya ada satu keberserahan, ada satu kerinduan, ada satu kasih yang kita berikan lebih daripada yang lain. Semuanya itu untuk Tuhan, supaya Tuhan bisa memanfaatkan kita atas potensi-potensi yang kita punya sebagai orang-orang yang unggul di bidangnya untuk dimanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya sesuai kehendaknya, yaitu pada ujungnya itu untuk keselamatan jiwa. 1, kalau kita lihat Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi lagi yang tadi saya sudah sampaikan, terlepas dari apapun pekerjaan saudara, besar atau kecil, susah atau gampang kerjaannya, tapi lakukanlah itu seperti engkau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara lakukan prinsip yang ini, karakter yang ini, maka yang saudara lakukan baik di usaha, baik di pekerjaan, di pelayanan, saudara lakukan ini karena hanya untuk Tuhan. Artinya, kalau atasan saudara tidak memperhatikan saudara, saudara tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Hati saudara ada di dalam pekerjaan itu. Hati yang benar ada di dalam pekerjaan itu. Yang kedua, boleh dibuka Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saya mengambil satu terjemahan lain, tetapi besi di sini itu diterjemahkan sebagai kapak. Jadi kalau saya terjemahkan, kalau kapakmu menjadi tumpul dan engkau tidak mengasahnya, engkau harus menggunakan lebih banyak tenaga. Tetapi hikmat mempersiapkan jalan menuju keberhasilan. Saudara, orang yang unggul itu mengasah keterampilan mereka. Di dalam pekerjaan, saya ada minta bagian proyek itu selalu menggunakan 1 jam, 1 minggu. Itu untuk mengundang perusahaan apa saja yang kemudian perusahaan ini memberikan presentasi atas produknya, supaya kita ini belajar. Biasanya orang yang terlibat di dalam proyek terlampau sibuk untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Tapi siapkan waktu, 1 jam, 1 minggu, kalau kadang-kadang lebih dari 1 jam, untuk kita belajar sesuatu yang baru. Keterampilan ini, kalau saudara pernah ikut satu seminar motivasi atau seminar yang memberikan dampak begitu ya, selalu ada cerita mengenai dua pemotong pohon. Motong pohon dengan kapaknya. Saya cepat saja ceritanya. Ada 2 orang yang memotong pohon dan mereka dibayar berdasarkan jumlah pohon yang dipotong, yang ditebang. 2 orang ini pergi ke hutan, kemudian mereka mulai potong. Sama-sama kuatnya,
sama-sama tajamnya kapak ini. Kemudian yang satu potong, yang kedua potong, katakanlah ini yang satu Pak Thomas, yang satu lagi Pak Heri. Maaf ya saya enggak ini, tapi satu Pak Thomas, yang satu Pak Heri. Pak Thomas ini motong dengan sekuat tenaga, Pak Heri juga. Akhirnya pohon yang pertama tumbang pada waktu yang bersamaan. Pak Heri melanjutkan karena dia mengatakan, saya harus lebih cepat lagi memotong. Dia tidak berhenti dan dia potong pohon yang kedua. Pak Thomas beristirahat. Pak Heri mengatakan, Pak Thomas kok baru dapat satu udah istirahat? Malas amat Pak Thomas ini. Tapi kemudian Pak Thomas beberapa saat kemudian dia mulai menebang lagi pohon yang kedua. Pohon yang kedua ini walaupun Pak Thomas waktunya lebih pendek, ternyata tumbangnya bersamaan. Pohon yang ketiga, Pak Heri langsung mengerjakan lagi. Pak Thomas bilang, saya istirahat dulu. Beberapa saat kemudian Pak Thomas mulai potong lagi. Yang ketiga. Dengan waktu yang lebih pendek, Pak Thomas bisa menebang pohon yang ketiga lebih cepat dari Pak Heri. Yang keempat, saudara bisa tebak. Walaupun sudah istirahat Pak Thomas, sekali lagi istirahat. Yang keempat, Pak Thomas dengan tenang dia potong pohon yang keempat lebih cepat. Pak Heri belum selesai dengan pohon yang keempat. Bahkan yang pohon yang kelima Pak Thomas sudah mulai lagi. Jadi Pak Heri tanya Pak Thomas, kenapa kok saudara Pak Thomas ini sudah istirahat tapi kok waktunya lebih pendek bisa menebang lebih banyak pohon? Ternyata pada saat dia beristirahat, dia mengasah kapaknya. Benar apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Kalau kapak itu tidak diasah, maka saudara akan mempergunakan tenaga yang lebih besar untuk memotongnya. Oleh karena itu, pakailah hikmat. Pakailah hikmat itu supaya Anda mengasahnya. Demikian juga dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, kita harus selalu belajar. Kita harus selalu mengasah kita. Untuk apa? Untuk lebih terampil lagi. Untuk lebih mengetahui lagi. Banyak yang baru di sekeliling kita. Teknologi itu selalu baru, oleh karena itu kita tidak boleh terlambat untuk mengetahuinya. Yang ketiga, boleh dibuka Amsal 20 ayat yang ke-6. Orang yang unggul adalah orang yang memegang perkataannya. Dia mempunyai integritas. Jadi kalau kita jumpai orang yang kalau kita ajak bicara sepertinya manis tetapi tidak pernah melakukan apa yang dia katakan. Saudara mau ketemu lagi nggak orang ini? Rasanya malas ya ketemunya. Jadi lebih baik nggak pernah ketemu. Begitu. Dan akhir-akhir ini kita melihat kampanye semua. Orang sudah mungkin sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh politisi kita yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Tidak ada integritas. Oleh karena itu Amsal 20 ayat yang ke-6 benar mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya mengambil terjemahan dari The Message yang kalau diterjemahkan seperti ini bentuknya. Banyak orang menyebut diri setia dan baik, tetapi siapakah dapat menemukannya? Jadi kalau Amsal yang ditulis ribuan tahun yang lalu mengatakan seperti ini, kita sedang mengalami sekarang ini. Banyak orang yang mengatakan, saya ini loyal, saya ini setia, saya ini orang baik. Tapi Amsal mengatakan, siapakah dapat menemukan orang seperti itu? Jadi kalau saudara mempunyai integritas, di mana saja, di dalam studi saudara tidak pernah nyontek,
Di dalam pekerjaan, tidak pernah buat deal di belakang. Di dalam usaha, selalu jalannya lurus, tidak pernah punya 2 buku, tapi 1 buku. Sudah tahu 2 buku, 1 buku ya. Yang satu buat pajak, yang satu lagi buat sendiri. Tetapi Amsal mengatakan, jadilah, pada dasarnya jadilah orang yang berintegritas. Kalau saudara bisa lakukan itu, saudara pasti unggul di tempat saudara berada. Amin. Ya, ini orang yang unggul, itu orang yang mempunyai integritas. Yang berikutnya, boleh dibuka Filipi 2 ayat 14 sampai 16a. Orang yang unggul itu orang yang selalu mempertahankan sikap yang positif. Artinya pada saat dia mengalami masalah, dia tidak sebentar-sebentar mengeluh, tidak sebentar-bentar mengatakan sesuatu yang negatif. Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya, perhatikan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Stop sampai di situ. Saudara, kalau saudara tidak berbantah-bantahan, saudara mempunyai pikiran yang positif, saudara itu sepertinya bersinar di antara orang-orang yang lain. Saya punya banyak staff, saya banyak project manager. Ada yang datang kalau ke tempat saya melapor, ada yang tipenya selalu berbicara mengenai hal-hal yang negatif. Pak, orang ini melakukan hal-hal seperti ini, Pak. Saya nggak suka. Pak, kontraktornya ternyata nggak pernah bisa dengerin. Selalu berbicaranya negatif. Nah, tapi ada orang yang project manager yang datang ke tempat saya berbicara positif. Dia menyampaikan ada masalah, nah, tapi dia menyampaikan secara positif. Jadi misalnya kalau proyek terlambat, dia sudah siap. Pak, proyek terlambat, memang kontraktornya susah diajak bicara, saya sudah melakukan hal ini. Semuanya under control, Pak. Saudara lebih senang punya anak buah yang seperti mana? Pasti yang kedua. Oleh karena itu, lakukanlah seperti itu kepada bos saudara. Lakukan seperti itu. Tapi jangan asal bicara. Artinya bicaranya sudah baik, tapi saudara nggak lakukan. Saudara tetap harus punya integritas. Apa yang saudara katakan, saudara lakukan. Jika majikanmu marah atasmu, jangan berhenti. Kata berhenti di sini artinya jangan berhenti dari pekerjaanmu. Jiwa yang tenang bisa mengatasi bahkan kesalahan yang besar. Ini Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Jadi kalau saudara datang, bos saudara lagi marah-marah, jangan saudara ngambek, marah. Terus udah deh, saya mau keluar aja dari perusahaan ini. Atau saudara ketemu sama customer saudara marah-marah. Saudara bilang, saya jualan bukan sama kamu aja. Hati-hati. Jadi harus sesuatu yang positif yang saudara sampaikan. Dan yang terakhir, Matius 5 ayat yang ke-41 dan 42. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kemudian,
Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Berikutnya, itu 40, 41, ini 43. Boleh diulang lagi 40? Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Yang terakhir, yang kelima, saya perhatikan orang yang unggul itu melakukan lebih dari yang diharapkan. Saya selalu mengingatkan staf saya ini, kalau di dalam proyek selalu dibagi-bagi. Ada yang tugasnya arsitek, ada yang tugasnya struktur, ada yang tugasnya mechanical, electrical. Tapi saya mengingatkan mereka supaya mereka belajar juga dari tempat yang lain. Nah, saya pernah punya satu staf, dia lulusan arsitek, tapi dia membuka diri untuk belajar. Dia belajar mechanical, dia belajar electrical dari mana? Ya pada saat ketemu sama supplier, dia tanya, dia belajar. Pada saat dia ketemu sama konsultan, dia tanya, dia belajar. Tapi ada orang yang di bagian mechanical, electrical, dia nggak mau mengerti masalah arsitektur. Dia selalu menyalahkan masalah arsitektur. Dia bilang, orang arsitek ini nggak mau ngerti saya. Saya pernah taruh orang ini untuk memimpin proyek supaya dia bisa melihat semuanya. Setelah beberapa bulan dia mengatakan sama saya, iya Pak, sekarang saya baru mengerti bagaimana susahnya jadi arsitek. Padahal dia orang mechanical, electrical. Jangan membatasi diri saudara. Belajar lebih daripada apa yang saudara diberikan. Lakukan. Orang yang unggul itu melakukan lebih dari yang diharapkan. Kalau bos saudara meminta A, lakukan lebih lagi. Supaya saudara mendapat pengetahuan yang lebih lagi. Sekali lagi, orang yang unggul adalah orang yang bekerja dengan penuh antusiasme, bersemangat. Orang yang unggul itu mengasah keterampilan supaya memang menjadi lebih baik lagi. Orang yang unggul memegang perkataan mereka, punya integritas. Orang yang unggul mempertahankan sikap yang positif dalam segala masalah yang dihadapi, punya pikiran yang positif. Orang yang unggul melakukan lebih dari yang diharapkan. Kalau saudara sudah menjadi orang yang unggul dan saudara menerapkan prinsip ibadah, hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memakai saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kepentingannya. Dan kalau saudara melakukan semua itu, saudara harus ingat, saudara melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya mengundang pemain musik untuk naik mimbar. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan, jangan sampai ada orang yang datang ke gereja itu hanya berpikir untuk memanfaatkan Tuhan. Artinya hanya ingin meminta pertolongannya tanpa ada satu yang harus kita lakukan, yaitu bahwa kita harus menomorsatukan dia. Prinsip ibadah, bahwa kita harus menomorsatukan dia, harus mempunyai keberserahan, harus mengasihi dia lebih dari yang lain, menyangkal diri, memikul salib. Kalau saudara lakukan semua ini, kembangkan potensi saudara, karena itu bagian yang saudara harus lakukan. Supaya apa? Supaya saudara menjadi orang yang unggul di bagiannya masing-masing. Ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang unggul. Apa potensinya? Saudara tahu masing-masing potensinya. Saudara kembangkan itu. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Dimanfaatkan oleh Tuhan. Untuk pergi. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Bersamamu.
bersamamu Bapa. Makasih Tuhan. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada. Makasih Tuhan. Sama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Makasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bapa, anugerah-Mu besar, berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Saat kami mengerti Tuhan, kami mempunyai hubungan yang istimewa dengan Engkau. Kami ingin selalu memuji menyembah Engkau. Kami ingin selalu menomorsatukan Engkau. Kami ingin mengasihi-Mu lebih dari yang lain. Dan kami mengerti Tuhan, saat Engkau ingin memakai kami, ingin memanfaatkan kami, kami harus menjadi orang-orang yang unggul. Orang-orang yang mengembangkan potensi kami, talenta kami, lebih daripada orang-orang di dunia ini. Sehingga kami boleh menjadi orang yang unggul di tempat kami berada. Baik itu di sekolah, baik itu di pekerjaan, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam bisnis, baik itu di dalam keluarga kami. Biarlah Engkau yang menyertai, memampukan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Agar mereka mempunyai prinsip yang benar. Saat Engkau memakai kami, mujizat demi mujizat kami akan alami. Tahun 2014, tahun dibukanya pintu-pintu mujizat itu. Kami boleh mengalaminya Tuhan. Pintu yang sudah tertutup lama sekali. Tahun 2014 ini saat kami memegang prinsip ini. Untuk Engkau yang menjadi nomor satu dalam hidup kami. Engkau sudah bukakan dan kami boleh mengalami mujizat ini Tuhan. Yang sekolah Engkau jadikan anak-anak yang pandai Tuhan.
yang bekerja, jadikan mereka orang-orang yang menonjol di tempatnya, orang-orang yang unggul di tempatnya. Di dalam bisnis, Engkau limpah-limpahkan lagi. Usaha ini dibesarkan sedemikian rupa. Saat kami mengembangkan diri kami, di dalam pelayanan, Engkau pakai kami Tuhan. Saat kami mengerti, maka kami akan mengatakan kepadamu, pakai kami Tuhan. Pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu, untuk melakukan kepentingan-Mu Tuhan. Pakai kami, utus kami untuk pergi keluar sana, di mana kami berkarya Tuhan, untuk boleh memenangkan jiwa-jiwa. Bukan kami menyampaikan firman-Mu saja, tetapi saat mereka melihat apa yang kami lakukan, saat kami melakukannya dengan penuh antusias, mengembangkan diri kami, selalu mengasah keterampilan kami mempunyai integritas yang baik, mempunyai pikiran yang positif dalam setiap permasalahan yang ada. Kami boleh menonjol, kami boleh unggul di tempat kami Tuhan. Pakai kami, sehingga kami boleh bersaksi mengenai kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Engkau berkati kami, Engkau urapi kami Tuhan. Dan kami ingin masuk dalam perjamuan kudus ini dengan cara yang benar, sehingga kami boleh menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Saya undang hamba-hamba yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di